Halo, jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Ketika muncul pernyataan ataupun buku atau video tentang Nabi Muhammad yang dengan nada negatif, dapat dipastikan akan muncul reaksi marah dari umat Islam sedunia. Alasan mereka marah karena bagi mereka Muhammad adalah teladan yang agung, ya, manusia sempurna. Untuk itulah, pada studi Al-Quran kita kali ini, kita akan membahas kenapa Muhammad adalah teladan agung. Pertanyaan ini merupakan pertanyaan tersembunyi yang ada di lubuk hati orang-orang non-muslim. Sebagaimana studi Al-Quran lainnya, ini juga merupakan sebuah ulasan logis. Karena itu sangat dibutuhkan akal sehat yang jernih. Tak bisa ditampik bahwa dalam Islam ada perlakuan triple IV terhadap Muhammad, ya. Kita tahu bahwa Islam mengakui ada 25 nabi, ya. Dari ke-25 nabi ini ada nabi yang jauh lebih hebat dari Muhammad, ya. Ada banyak sebenarnya. Kita ambil saja dua contoh. Ada Nabi Musa, ada Nabi Isa atau Yesus Al-Masih, ya. Yesus konon adalah orang suci. Yesus adalah kalam Allah. Itu. Tetapi dalam perlakuan, ya, justru Muhammad lebih diagungkan, ya. Sikap umat Islam lebih mengagungkan Muhammad ketimbang nabi-nabi yang lain, ya. Muhammad dipanggil sebagai teladan agung, ya. Dia adalah insan kamil. Dia selalu disapa sebagai junjungan, ya. Ketika ada pelecehan terhadap Muhammad, pasti, ya, akan terjadi keributan. Tetapi sebaliknya, pelecehan terhadap nabi yang lain, tidak ada reaksi umat Islam, atau umat Islam diam-diam saja. Inilah yang menumbuhkan pertanyaan dalam hati umat non-muslim. Mengapa? Ya. Sekarang kita akan coba menggali dasar mengapa Muhammad mendapatkan perlakuan triple IV, ya. Dapat dipastikan dasarnya itu adalah wahyu Allah, ya. Wahyu Allah itu di mana? Tak jauh dan tak bukan ada dalam Al-Quran. Karena umat Islam meyakini Al-Quran itu sebagai wahyu Allah. Apa yang tertulis di dalam Al-Quran itu diyakini sebagai perkataan Allah, ya. Allah sendirilah yang berbicara. Karena Allah itu maha benar, maka apa yang tertulis dalam Al-Quran juga benar. Sehingga wahyu Allah tentang Muhammad itu pasti benar. Kita akan mengutip 5 ayat kutipan wahyu Allah yang mau menunjukkan dasar perlakuan umat Islam terhadap Muhammad begitu tinggi, ya. Ada surah keempat dan surah ke-8. Dalam surah keempat, ya, itu misalnya, barang siapa menaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Itu. Rasul di sini yang dimaksud adalah Muhammad.
Sedangkan dalam surah ke-8 wahyu Allah berbunyi seperti ini. Taatilah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi Rasul di sini juga merujuk kepada Muhammad. Jadi kalau orang betul-betul beriman, dia harus taat kepada Muhammad dan juga kepada Allah. Nah, dalam dua kutipan ini tampak jelas bahwa Muhammad itu sama seperti Allah. Ya. Taat kepada Muhammad nilainya sama seperti taat kepada Allah. Inilah yang membuat Muhammad begitu istimewa. Ya. Kutipan lain dapat kita lihat misalnya dalam surah ke-33 dan surah ke-68. Dalam surah ke-33 bunyinya seperti ini. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Rasulullah ini yang dimaksud adalah Muhammad. Jadi dalam diri Muhammad ada suri teladan yang baik. Sedangkan dalam surah ke-68 Allah berkata, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Yang dimaksud kata engkau di sini adalah Muhammad. Jadi waktu itu Allah berkata kepada Muhammad, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Begitu. Kutipan yang kelima itu dapat kita baca dalam surah ke-48 ya. Di sana dikatakan agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Rasul di sini yang dimaksud adalah Muhammad. Jadi Allah meminta supaya umat Islam beriman bukan hanya kepada Allah tetapi juga kepada Muhammad. Ini seakan mau menegaskan kembali bahwa Muhammad itu sama, punya wewenang sama dengan Allah. Ya. Inilah yang membuat kenapa Muhammad begitu diagungkan. Mengapa Muhammad dilihat sebagai insan kamil, manusia sempurna. Nah, akan tetapi umat non-muslim yang menolak itu mereka juga tidak buta, tidak buta terhadap Al-Quran. Maka penolakan terhadap gelar Muhammad sebagai insan kamil, sebagai teladan yang agung, itu juga menggunakan dasar Al-Quran. Tapi setidaknya ada dasar lainnya. Ada 3 dasar penolakan Muhammad itu sebagai teladan agung. Yang pertama itu wahyu Allah. Nah, wahyu Allah ini dapat dibaca dalam surah ke-48, surah ke-11 dan juga surah ke-9. Dalam 3 ayat ini tampak jelas mau dikatakan bahwa Muhammad ada dosa. Nah, Muhammad ternyata punya dosa. Allah pernah berkata, orang yang berdosa dia tidak bisa memikul dosa orang lain. Karena itulah Muhammad tidak bisa menjamin keselamatan orang lain. Dalam surah ke-33 ayat 56, Allah meminta umat Islam untuk mendoakan Muhammad. Loh, kalau begini kenapa dia begitu istimewa? Kalau istimewa kenapa harus didoakan? Kalau dia begitu sempurna kenapa, kalau dia ada dosa kenapa kok dikatakan manusia sempurna? Inilah yang bagi umat non-muslim tidak masuk akal. Begitu. Yang berikut kita lihat alasan yang kedua, yaitu penilaian orang. Ya. Orang di sini adalah orang-orang pada masa Muhammad. Ya.
orang-orang kafir pada masa Muhammad. Jadi mereka dari awal sudah menolak kalau Muhammad itu insan kamil, Muhammad itu teladan agung. Mereka sudah menolak itu. Mengapa mereka menolak? Ya, dalam Al-Quran kita bisa melihat ya alasan-alasannya. Misalnya Muhammad itu manusia biasa sama seperti orang lain. Ya, Muhammad itu pembohong. Ya, juga Muhammad itu tak ubahnya seperti seorang pemimpi, ya, tukang mimpi, menghayal, lalu mengatakan ini dari Allah, padahal itu hanya rekayasa doang. Nah, itu dasar yang kedua. Sekarang kita lihat dasar yang ketiga, ya, kehidupan Nabi. Ada beberapa poin ya tentang kehidupan Nabi yang membuat orang menolak gelar-gelar istimewa Muhammad. Misalnya dia kawin dengan anak kecil, ya. Dia kawin dengan anak usia 6 tahun, bersetubuh, ya, bersenggama, berhubungan seks dengan anak usia 9 tahun. Masuk akal enggak itu? Masa itu dikatakan manusia sempurna? Ya, masa itu dijadikan teladan agung? Masuk akal tidak? Nah, kehidupan lain itu adalah poligami, banyak istrinya. Ya. Selain itu juga dia dikenal sebagai orang yang biadab. Ini bisa kita ambil dari kutipan Kaisar Bizantium, ya, bahwa mau menunjukkan adanya kebiadaban dalam diri Muhammad. 3 poin ini tentang kehidupan Nabi Muhammad membuat orang menilai bahwa Muhammad tak pantas menyandang gelar insan kamil, atau tak pantas dia dikatakan mempunyai teladan yang agung. Nah, dari rangkaian penjelasan di atas kita sampai pada kesimpulan, ya. Jadi kita melihat bahwa Muhammad dikatakan teladan agung, Muhammad adalah manusia sempurna. Inilah sikap orang Islam. Karena itulah Muhammad itu dipuji, dipuja, dan juga disembah, ya. Dasar penerimaan atau pengakuan umat Islam terhadap Muhammad itu dengan teladan agung, manusia sempurna, ini mau menunjukkan adanya gejala narsisme, ya. Itu. Sedangkan penolakan terhadap gelar-gelar itu mau menunjukkan fakta. Karena dari fakta Muhammad tidak pantas untuk dikatakan sebagai manusia sempurna, dikatakan sebagai teladan agung, tidak pantas. Begitu, ya. Nah, ini semuanya kita serahkan kepada penonton, para Anda sekalian. Memang benarkah, pantaskah Muhammad itu menyandang gelar teladan agung, menyandang gelar manusia sempurna dengan catatan fakta-fakta yang ada? Demikianlah studi Al-Quran kita kali ini. Semoga mendatangkan pencerahan bagi Anda. Sekian dan terima kasih.